Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi perkenalkan, nama saya Nanda Avicenna Rahmadani Akbar, NRP 21215044 dari D3 Elektronik AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sektor kehutanan. Pengertian K3 itu sendiri adalah sekumpulan aturan, prosedur, dan praktek yang diterapkan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Tujuan utama K3 adalah untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja melalui identifikasi dan pengendalian risiko, pelatihan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan perawatan peralatan. K3 juga melibatkan pemeriksaan kesehatan rutin, mendorong pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD. Latar belakang, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting dalam operasi sektor kehutanan yang memiliki risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tinggi karena kondisi kerja yang berat dan berbahaya. Untuk mengurangi risiko dan memastikan kesejahteraan pekerja, pemahaman yang baik tentang K3 sangat diperlukan. Meskipun banyak peraturan K3 telah diterapkan, pemahaman dan kepatuhan terhadapnya seringkali masih kurang. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk menentukan tingkat pemahaman K3 di sektor kehutanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dan manfaat. Tujuan makalah ini untuk mengevaluasi tingkat pemahaman K3 di sektor kehutanan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman K3, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan K3. Manfaat yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran tentang pentingnya K3, pengurangan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan pekerja di sektor kehutanan. Batasan masalah. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di industri kehutanan Indonesia. Kajian ini meliputi pemahaman tentang peraturan dan teori K3 serta data pendukung terkait kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan di industri kehutanan. Pembahasan ini tidak mencakup sektor kehutanan di luar negeri dan hanya membahas perusahaan kehutanan. Peraturan K3. Berikut merupakan peraturan yang meliputi K3 di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja secara pemberi kerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dan ada peraturan kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengharuskan perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Data pendukung dalam makalah yang saya buat ini meliputi statistik kecelakaan kerja di sektor kehutanan, jumlah kasus penyakit akibat kerja, dan data kepatuhan perusahaan terhadap peraturan K3. Misalnya data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki angka kecelakaan kerja yang signifikan setiap tahunnya. Tabel dan grafik berikut menyajikan informasi tersebut. Analisa dan pembahasan. Jadi data yang dianalisa menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kalangan pekerja kehutanan masih relatif tinggi, meskipun pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja telah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemahaman, komponen tambahan seperti pelatihan, fasilitas K3, dan budaya keselamatan kerja sangat penting. Pembicaraan lebih lanjut menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan pelatihan dan pendidikan K3 serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan semua orang mematuhi peraturan K3. Penutup, kesimpulannya adalah tingkat pemahaman K3 di sektor kehutanan telah mengalami peningkatan, namun masih perlu ditingkatkan lebih lanjut
Penerapan K3 yang baik sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemahaman terhadap peraturan dan teori K3 serta dukungan dari perusahaan dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan K3 di sektor ini. Saran dan atau rekomendasi. Perusahaan kehutanan harus memperbanyak program pelatihan dan edukasi K3 bagi seluruh pekerja. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait peraturan K3. Perlunya ada perlu adanya kampanye kesadaran K3 secara berkelanjutan untuk membangun budaya keselamatan kerja yang kuat. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam praktik K3 harus ditingkatkan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak ada kesalahan. Sekian, terima kasih.